warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Nah, sebelum melakukan aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup? Nah, selanjutnya sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Chandra hadir? Hadir. Yang kedua, Fahira hadir. Yang ketiga, Taufik hadir. Yang keempat, Raffi hadir. Yang kelima, Nawaf hadir. Yang keenam, Nisa hadir. Yang ketujuh, Farah hadir. Yang kedelapan, Naufal hadir. Yang kesembilan, Zulfa hadir. Yang kesepuluh, Indra hadir. Nah, rencana kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitarku. Nah, dalam pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati gambar, kamu mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang kedua, dengan mengamati gambar, kamu mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, kamu mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, dengan diskusi pemecahan masalah, kamu mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Yang kelima, dengan mengamati gambar, kamu mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keenam, sekaligus terakhir, dengan mengamati gambar, kamu mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambilkan suatu barang, yaitu adakah yang tahu ini tanaman apa? Nah, ini namanya padi ya. Ya, betul, padi. Apakah yang kalian ketahui tentang padi ini? Farah bisa menjawab? Nah, betul, padi ini menanamnya di sawah. Nah, kita akan belajar tentang padi pada pagi hari ini ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang tanaman padi tadi. Ibu akan menulis di papan tulis. Padi. Padi itu tumbuhnya di sawah. Makanan pokok. Makanan pokok setiap orang, sebagian masyarakat Indonesia, makanan pokoknya padi atau beras. Selanjutnya, termasuk sumber daya alam hayati. Termasuk juga tanaman biji-bijian. Selanjutnya, kalian tahu? Nah,
Padi juga termasuk tanaman rumpun. Tanaman rumpun. Selanjutnya, padi juga kaya akan karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Ada yang bisa menjawab? Nah, betul ya, betul sekali. Karbohidrat itu ya seperti makanan pokok itu untuk menambah karbohidrat di dalam tubuh. Nah, termasuk biji monokotil atau berbiji banyak. Kotil. Nah, seperti ini. Lalu padi juga dimakan oleh unggas, bukan cuma manusia. Kalau manusia itu makannya beras, bukan padi. Kalau padi itu biasanya unggas seperti ayam, bebek, angsa, seperti itu. Nah, kebanyakan daun padi itu dimakan oleh hama ulat dan hama wereng. Tempat tinggal sawah itu juga tempat tinggal untuk berbagai macam makhluk hidup seperti katak, seperti ulat, seperti belut dan lain-lain. Ada yang tahu manfaat kulit padi atau bahasa Jawanya itu leri atau apa sih? Ya, leri itu. Ada yang tahu? Nah, kulit padi biasanya digunakan untuk sampo, untuk prakarya, untuk bahan bakar juga bisa. Padi ini termasuk sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia yang mata pencaharian sebagai petani. Ya, betul. Nah, selanjutnya kalian buka buku kalian masing-masing halaman 1. Nah, di sini ada bacaan tentang tanaman padi. Silahkan kalian baca, Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Sudah? Nah, Ibu beri penjelasan sedikit ya, tambahan sedikit. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok seperti beras atau padi tadi, sagu, singkong, jagung. Nah, beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau kebutuhan pokok manusia. Nah, tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati tentunya perlu dilestarikan keberadaannya, jangan sampai punah. Nah, sudah. Kalian buka halaman selanjutnya. Di situ ada kolom ya. Kolom pertanyaan. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit apa tugas kalian. Nah, di daerah kalian masing-masing tentunya ada tanaman yang bermanfaat bagi kebutuhan seperti tanaman pisang atau pohon pisang, pohon jambu, pohon mangga, lalu pohon kelapa. Nah, kalian bisa memilih salah satu di antara tanaman-tanaman yang ada di rumah kalian. Nah, kalau sudah menentukan satu pohon, misalkan pohon pisang, nah kalian membuat pertanyaan minimal 5 pertanyaan tentang apa yang kalian tidak ketahui tentang pohon pisang tersebut. Nah, seperti itu. Pertanyaan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Tidak usah dikumpulkan dulu ya, sebelum nanti Ibu akan mengoreksinya. Jangan lupa pertanyaan kalian ditulis dengan menggunakan kosakata baku dan menggunakan kalimat efektif. Diingat ya, jangan sampai lupa, setiap membuat pertanyaan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kalian sudah menuliskan pertanyaan tadi. Oh iya, Ibu tadi lupa pertanyaan tadi untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi disimpan dulu. Nah, selanjutnya kalian buka
halaman 3. Nah, di sini ada diagram. Nah, Ibu akan menjelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Nah, tadi di halaman awal kalian sudah membaca bacaan tentang padi. Nah, di sini ada diagram tentang pertumbuhan atau tahapan pertumbuhan padi. Nah, kalian tulis tahap pertumbuhan padi di diagram ini. Nah, yang pertama-tama misalkan yang kedua yang sebelah sini, terus selanjutnya yang sebelah sini. Nah, sudah. Ibu beri waktu ya. Sudah? Sudah? Nah, sudah kalian kerjakan tentang tahapan pertumbuhan padi tersebut? Nah, selanjutnya kalian berdiskusi bersama teman kalian, bebas mau teman siapa saja, bebas milih ya, Ibu tidak akan memilih. Dari tahapan tersebut, apakah ada perbedaan dari jawaban kalian satu persatu? Silahkan kalian cocokkan dengan teman kalian ya. Nah, selanjutnya Bu lanjutkan. Nah, Ibu akan bertanya sedikit. Nah, tadi kan kalian sudah membaca tentang tanaman padi dan Ibu juga sudah menjelaskan sedikit tentang padi tersebut. Nah, mengapa tahapan padi tumbuh itu tahapan yang paling penting? Alasannya apa? Ada yang bisa menjawabnya? Nah, betul. Alasan kenapa tahapan pertumbuhan padi itu sangat penting. Nah, itu kembali lagi ya. Kalau padi belum matang itu sudah dipanen, pasti rasa berasnya itu belum matang, belum enak ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi penjelasan sedikit tentang beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, itu sangat penting ya. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan dijadikan untuk mendirikan bangunan seperti perumahan atau pertokoan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan dapat tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir untuk mengairi padi tersebut. Nah, yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu ya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi yang Ibu sebutkan, Ibu minta kalian menuliskan pertanyaan lagi ya di buku kalian yang ada pertanyaan yang dari awal tadi tentang tumbuhan yang ada di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya masih tetap sama, yaitu tentang tumbuhan yang kalian pilih tadi. Tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kalian pilih tadi dengan cara menjaga keseimbangan lingkungan agar tanaman tidak cepat habis. Nah, dituliskan di buku kalian yang ada pertanyaannya tadi, dikumpulkan menjadi satu. Jangan lupa pertanyaannya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar. Silahkan kalian amati. Nah, ada yang bisa menebak? Ya, ini
dataran rendah, ini pantai. Nah, selanjutnya ini ada yang tahu? Ini dataran tinggi. Yang ini ada yang tahu? Ya, betul, ini gunung. Selanjutnya di buku kalian halaman 4 ada 3 gambar, yaitu gambar pantai, gambar dataran rendah, dan dataran tinggi. Silahkan kalian buat pertanyaan tentang 3 tentang alam tersebut, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kalian buat pertanyaan di buku pertanyaan tadi, di bawah pertanyaan yang sebelumnya. Jangan lupa membuat pertanyaan dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, sudah. Selanjutnya sudah menulis pertanyaan. Selanjutnya di sini ada kolom tabel. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, dari 3 gambar tadi, pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi tersebut tentu memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda-beda. Nah, tuliskan karakteristik atau ciri-ciri ketiga bentang alam tersebut di kolom yang sebelah sini. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Nah, kalau sudah menyebutkan karakteristik ketiga bentang alam tersebut, lalu kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian apakah ada perbedaan tentang karakteristik atau ciri-ciri bentang alam tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Dengan setiap kelompok masing-masing 5 anggota. Nah, Ibu akan membagi kelompok. Nah, kelompok 1 mendapat materi tentang pantai. Ini kelompok 1. Nah, kelompok 2 materi tentang dataran tinggi. Nah, untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3 mendapat materi tentang dataran rendah. Nah, sudah. Nah, ada yang kalian tahu kenapa Ibu membagi kelompok menjadi 3? Nah, kita hari ini akan bermain tentang snowball throwing. Nah, apa itu snowball throwing? Ikuti aja nanti petunjuk yang akan Ibu berikan. Nah, setiap kelompok pasti memiliki ketua. Nah, setiap ketua kelompok atau perwakilan kelompok maju untuk mendapatkan materi dari Ibu. Nah, silahkan ketua kelompok maju. Nah, setelah kalian memahami materi dari ketua kelompok kalian, silahkan setiap anggota kelompok memberikan 1 pertanyaan, tetapi pertanyaannya beda dari anggota kelompok lainnya. Nah, pertanyaan itu akan kalian tulis pada selembar kertas lipat yang akan Ibu berikan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ketua kelompok maju lagi untuk mendapatkan kertas ini. Ya, sudah mendapatkan semua. Nah, pertanyaan tadi ditulis di dalam kertas ini tadi. Lalu, kalau sudah membuat pertanyaan kalian dikumpulkan ke depan, ke meja. Nah, sudah dikumpulkan ya.
sesudah itu ibu akan pertanyaan tadi akan dibuat menjadi seperti bola kertas yang akan dilempar oleh ibu terserah ibu akan misalkan ke Farah atau ke siapa seperti itu. Nanti yang bisa menjawab dengan jawaban benar jawabannya benar, emotnya seperti ini. Nah, untuk jawaban salah seperti ini. Gitu ya. Nah, ibu sudah membuat bola ini ya, bola-bola kertas dari pertanyaan kalian masing-masing. Nah, ibu akan melemparkan bola ini. Kita mulai. Nah, sedikit ibu jelaskan. Nanti yang mendapatkan pertama kali bola ini dan jawabannya benar, ibu akan kasih bintang dan biskuit ini. Nah, berhubung cuma ada 2 biskuit, nah untuk yang menjawab benar pertama dan kedua akan mendapatkan 1 bintang dan 1 biskuit. Nah, ibu mulai 1, 2, 3. Nah, siapa tadi yang mendapat lemparan bola pertama? Nah, Chandra silahkan. Apa pertanyaannya? Karakteristik pantai. Ya, silahkan dijawab. Nah, ya betul lah, pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Nah, benar ya. Kasih emot ini benar. Nah, selanjutnya akan ibu kasih bintang dan wafer ini. Nah, silahkan. Nah, begitu seterusnya sampai bola pertanyaan tersebut habis, atau kalau tidak mencukupi waktunya, nanti bisa perwakilan kelompok menjawab 1 pertanyaan. Nah, seperti itu. Sudah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang pertama bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia tadi ya betul sudah membuat pertanyaan dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, yang kedua IPA sudah melakukan pengamatan masalah keseimbangan lingkungan tentang keberadaan tanaman padi. Nah, yang ketiga pelajaran IPS yaitu mengamati tentang 3 bentang alam. Nah, sudah. Nah, ibu akan memberi sedikit pertanyaan. Apa aja yang telah dipelajari pada kegiatan hari ini? Yang bisa menjawab? Nah, betul. Pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Selanjutnya kita sudah menyimpulkan bersama tadi kegiatan pembelajaran. Ibu akan ulangi, yaitu bahasa Indonesia kita telah mempelajari tentang bagaimana membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dengan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Yang kedua, pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, kita telah belajar tentang keseimbangan masalah lingkungan, yaitu tentang keberadaan tanaman padi tersebut tadi ya. Yang terakhir, pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS, kita telah mengamati 3 bentang alam, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai, beserta karakteristik, ciri-ciri, mata pencaharian, sumber daya alamnya, dan manfaat dari masing-masing dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai tersebut. Nah, sudah. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang daftar pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.